satu rahmat. Ibu kita ngedidik kita sampai jual kebon buat nyekolahin kita atau buat ngawinin kita, itu karena satu rahmat dibagi sama Allah buat binatang buas, termasuk buat kita. Satu doang, tapi di akhirat 99. 99 sama atu banyakan mana? 99. Jadi enak satu, enak 99. Allah punya 100 rahmat. Satu ditaruh di dunia. Gara-gara satu itu anak ayam nggak bakal matok anaknya, nggak bakal. Ayam macan nggak bakal menerkam anaknya, gara-gara satu rahmat. Ibu kita ngedidik kita sampai jual kebon buat nyekolahin kita atau buat ngawinin kita, itu karena satu rahmat dibagi sama Allah buat binatang buas, termasuk buat kita. Satu doang, tapi di akhirat 99. 99 sama atu banyakan mana? 99. Jadi enak satu, enak 99. Yang jujur nih, enak satu, enak 99. Jadi enak hidup, enak mati. Allah bilang, kata Nabi, inna lillahi azza wa jalla mi'ata rahmatin. Kata Nabi, Allah itu mempunyai 100 rahmat. Ada berapa? 100. Wahidatun minha fid dunya. Satu dari 100 Allah kasih di dunia. Sisanya berapa tuh sisanya? 99 Allah simpan di akhirat. Di akhirat. Saya mau gambarin. Ada dalam rumah, ada luar rumah. Yang di luar rumah dikasih bingkisan satu bingkisan sembako satu yang di luar rumah. Tapi kalau udah masuk dikasih 99 bingkisan. Saudara pengen mana? Saya mau tanya, kalau di luar berapa bingkisannya? Satu. Kalau masuk 99. Jadi saudara enak di luar, enak di dalam. Enak di luar, enak di dalam. Dalam. Di mana taunya enak di dalam? Dapatnya banyak. Jadi saya tanya lagi, enak di luar, enak di dalam? Di luar. Enak hidup, enak mati? Saya tanya ini. Ini yang jujur nih. Enak hidup, enak mati? Saya mau benerin mindsetnya nih, saya dandanin biar bener. Kalau di luar rumah satu sembakonya, kalau masuk 99. Saudara pengen di luar, pengen di dalam? Kenapa pengen di dalam? Banyakan. Apanya yang banyak? Sembakonya. Kalau di luar, atu. Jadi saudara nih di otaknya pengen di luar, pengen di dalam.
Hah? Dalam. Pengen hidup, pengen mati. Ini yang jujur nih. Pokoknya jangan takut di ngaji mah. Saudara harus jujur. Kalau nggak pengen, nggak apa-apa, kagak digebuk. Saya harus dadarin. Hah? Pengen hidup, pengen mati. Hah? Ini yang jujur nih. Hah? Kok ngomong matinya ambil napas gede gitu loh. Ini saya tanya, pengen hidup, pengen mati. Ini yang jujur nih, di masjid masalahnya nih. Jangan sampai di masjid bohong juga. Begitu. Kira-kira pengennya hidup apa pengennya mati? Hidup. Tuh karena kita nggak ngerti. Padahal udah saya kasih gambaran. Maka mati itu berarti kita dipindahkan dari tempat capek ke tempat enak. Siapa yang bilang begini? Nabi. Kata Nabi, ini Nabi nih yang ngomong nih. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi orang beriman, surga bagi orang kafir. Dunia penjara, bebasnya nanti kalau udah dikubur. Orang beriman tuh. Saudara pengen di penjara, pengen bebas? Saya mau tanya nih, pengen di penjara? Lah iya. Bagaimana bingung? Saya heran dah. Apanya yang dibingung? Saudara pengen di penjara terus? Pengen di penjara, pengen bebas? Pengen di penjara, pengen bebas? Bebas. Pengen hidup, pengen mati? Ini yang serius nih. Lah Nabi yang bilang, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjara bagi orang mukmin. Kita duitnya banyak, mobil banyak di garasi kita, rumah di mana-mana kita punya, kebun belak-belakan. Bagi orang beriman itu masih kayak penjara dibanding nikmat di akhirat yang Allah sudah sediakan begitu banyak. Walahum fiha ma tastahihil anfus wa taladul a'yun. Bagi orang beriman di akhirat nanti apa aja yang dipengenin ada, nggak perlu repot-repot, enak mati. Mati itu bahagia. Mati itu membahagiakan kita kalau kita mengerti. Tapi kalau sampai nggak mengerti juga, saya udah sejam ngomong nih, kebangetan kalau nggak ngerti juga. Saya terangin mati ini enak, masih dibilang pahit juga. Bingung lagi nerangin pakai apa lagi saya ini. Cara neranginnya bahwa mati itu mengenakan dalam hidup kita. Kalau saudara bilang, gua belum punya bekal, mulai hari ini berbekal. Gua dosanya banyak, mulai hari ini tobat. Begitu. Karena ujungnya saudara takut juga bakalan mati. Mendingan pengen mati. Kalau mati biasa, orang kita pengenin. Begitu. Daripada saudara takut mati, mati kaget, wong takutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Summa duha salli wa la tada'il fikar bihujumi mautin wa tahassuri wal bila amalun bila dzikril maniyati la asar wa bi dzikriha haqqan qadarbi ma'awilah. Kemudian akan salat duha, akan duha salatlah kamu. Wala tada'il fikar, dan janganlah tinggalkan olehmu akan bertafakkur.
bihujumi mautin dengan datangnya kematian, watahassuri dan penyesalan, wal bila dan hancurnya tulang belulang. Amalun bila dzikril maniyati la athar, adapun beribadah dengan tanpa mengingat-ingat kematian la athar, yaitu tidak berbekas. Wa bidzikriha dan dengan mengingat-ingat kematian haqqan dengan hak, kadarbi ma'awila seperti memukulkan cangkul-cangkul. Wallahu a'lam bissawab. Segini. Wallahu a'lam bissawab. Enggak ada suara dalam ini. Suara luar ini bagus ini. Saudara sekalian yang mulia, saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kita masih berbicara tentang manajemen waktu, di mana wasiat daripada waliullah man rama an yasluk tariqal awliya falyahfadhun hadhil wasaya amila. Siapa orang yang ingin menempuh jalan yang ditempuh oleh para kekasih-kekasih Allah, maka hendaklah mengamalkan 9 wasiat yang ada dalam kitab ini, di antaranya hifdzul awqat, mengelola dan memanage waktu. Dari mulai bangun tidur sampai kita tidur kembali. Dan kita sudah memasuki membahas tentang solat duha. Lalu apa yang harus dikerjakan selepas solat duha? Saudara sekalian, di antara amalan yang paling mulia sesudah kita mengerjakan solat duha adalah tafakkur. Tafakkur, merenung. Karena tafakkur ini ibadah yang ringan namun bernilai tinggi di mata Allah. Tafakkur itu banyak faktor, tapi malam hari ini kita akan membahas satu dari sekian banyak tafakkur. Sebab kalau ngomongin tafakkur, kita bisa merenungi alam ciptaan Allah yang menakjubkan, yang begitu banyak. Kalau ngomongin tafakkur, merenungi nikmat Allah, dan tafakkur yang tertinggi malam hari ini kita bedah, yaitu tafakkur tentang kematian. Kematian, bahwa harus disadari oleh orang yang menempuh jalan menuju akhirat, umur kita ini terbatas. Waktu kita tinggal di dunia ini ada ujungnya, ada batasnya. Ibarat pegawai negeri pensiun. Pensiun itu mati namanya. Batas kerja ibarat kita hidup. Maka kita harus sadari bahwa kita ini umurnya berbatas, di dunia ini sementara, ada waktu yang sedikit.
kita harus mengingat-ingat tentang kematian. Dan ini diperintahkan oleh Nabi, aksiru min dzikri hadhimil ladzat, banyakin menyebut-nyebut kematian yang memutuskan kelezatan. Jadi zikrul maut itu bukan maknanya zikir mati, bukan. Artinya zikrul maut bukan maknanya kita ngewirid kayak ngewirid subhanallah habis sholat 33, sehingga habis sholat kita wirid juga mati sampai 33 kali. Enggak ada manfaat. Hatta sampai 1000 kali enggak ada manfaat kalau timbang kita nyebut mati, enggak ada gunanya. Bukan itu yang disebut zikrul maut, adalah kesadaran bahwa hidup itu sementara. Taruh di otak kita bahwa hidup ini ujungnya bakalan mati. Bicara ini, Imam Hasan Basri mengatakan, ma ra'aitu yaqinan asbaha bisyakki minal maut. Kata Imam Hasan Basri, aku tidak melihat barang yang pasti tapi diperlakukan kayak kagak pasti, seperti diperlakukannya tentang mati. Padahal semua kita yang ngaji ini yakin kalau mati itu pasti. Yang ngaji mati, yang kagak ngaji mati, yang kaya mati, yang miskin mati, pejabat mati, rakyat mati, kiai mati, santri mati, semuanya. Jangankan orang, binatang juga mati karena punya nyawa. Anda ada manusia yang langgeng di jagat raya, tanamkan itu. Andai ada seorang manusia bisa abadi di jagat raya, maka yang berhak untuk abadi di jagat ini adalah Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi. Kenapa? Orang hari-harinya ibadah, hari-harinya ibadah, enggak ada dosa, perbuatannya baik terus. Maka andai orang tu abadi, yang paling berhak untuk abadi adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Allah dengan kudrat iradatnya mentakdirkan fana bagi ciptaannya. Yang baqo hanya Allah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya binasa. Kata Nabi, mati. Apatah lagi kita mati. Maka kita harus sadar kita ini bakalan mati. Kalau kita ada sadar kalau kita ini bakalan mati, maka kita memahami hidup ini ternyata enggak perlu 2-3 kali hidup, enggak perlu. Hidup cukup 1 kali. Asal dijalanin dengan benar, walaupun 1 kali udah cukup. Enggak perlu berkali-kali hidup. Orang-orang soleh yang diceritakan oleh kiai-kiai tentang wali-wali itu hidupnya sekali, cuman dijalani dengan benar, maka dia terus hidup
walaupun jasadnya udah ada di kubur, kayak Wali Songo. Kenapa mereka hidup? Karena selalu waktu hidupnya ingat mati, sadar bahwa hidup ini berbatas. Hidup berbatas itu akan mendidik orang memanage waktu. Kita ngaji nih, jangan asal ngaji, harus ada perubahan. Bukan sekedar ngaji malam Jumat yang penting gua ngaji, nggak boleh. Kalau begitu kita terjebak pada rutinitas. Harus ada perubahan. Tahun ini atau pertemuan ini dapat apa kita di majelis? Pertemuan ini dapat apa kita? Itu yang harus ada di otak kita. Kalau nggak ada itu sulit. Kita akhirnya hidup monoton. Udah yang penting hidup muter begitu aja, tanpa ada esensi dari makna hidup. Dan itu rugi. Kita ini tidak bersaing dengan orang lain. Rugi orang yang bersaing dengan tetangga, bersaing dengan teman. Itu orang yang tidak cerdas otaknya, bersaing sama diri sendiri. Tahun lalu kalau mau ngomongin dunia, punya apa gue? Begitu. Oh, tahun lalu kebeli handphone cross karena kita nyelengin, berarti tahun ini kudu punya apa? Itu namanya bersaing sama diri sendiri. Tahun lalu ibadah kita baca sholawat 100, masa tahun ini dikasih nikmat hidup juga 100 juga, berarti nggak ada peningkatan kita, kudu 200. Itu namanya bersaing sama diri sendiri. Begitu. Dan ini akan menyebabkan hidupnya terarah, hidupnya terukur, tidak monoton begitu saja. Mengingat-ingat mati itu enak. Sebab mati, kata yai kita, amalun bila dzikril maniyati la athar. Kehidupan orang kalau enggak sadar bakalan mati, hidupnya kayak binatang, monoton, perputaran harinya begitu, ngelamunin masa lalu. Dulu itu tanah di Pinang Mas tuh punya engkong gua, dulu mulu. Karang punya apa begitu. Ke depan apa yang harus lakukan? Dulu. Ini akan merusak pikiran. Ke depan apa yang harus kita lakukan dalam kondisi seperti ini? Karena kita ujungnya bakal mati. Duit kita banyak mati, duit kita dikit mati. Apa yang harus kita bawa? Ini yang disebut dzikrul maut. Dzikrul maut itu penting. Jadi manajemen mati lebih penting daripada manajemen hidup. Sehingga orang yang mengerti manajemen mati tidak akan mati-matian mengejar sesuatu yang tidak manfaat kala mati. Orang yang mengerti manajemen mati nggak bakalan mati-matian mengejar sesuatu yang ora ada manfaatnya kala mati. Maka orang yang sadar kalau dirinya bakal mati, dia mengerti hidup ini untuk apa sih? Mengapa Tuhan hadirkan kita di jagat raya? Dia bertanya, untuk siapa kita ibadah? Ini kalau kita mengerti. Bahkan man amila sholihan falinafsih wa man asa'a fa'alaiha. Siapa beramal soleh untuk dirinya, siapa berbuat bejat rugi juga dirinya. Jadi kalau ngomongin mati, mati itu menurut saudara serem apa enak? Saya tanya nih, mengaji nih, mati itu serem apa enak? Serem. Itu karena tidak mengerti mati. Orang mati itu paling enak. Orang semuanya pada pengen mati. Orang beneran. Saya bakal terangkan bahwa mati itu bukan serem. Harus dirubah mindset saudara. Mati itu enak. Beneran.
Enak mati itu kalau dia mengerti. Kalau dia mengerti. Karena dia nggak mengerti, mati itu takut. Padahal takut ama mati, mati juga. Bener nggak? Bener nggak? Yang takut mati nih, mati nggak? Yang berani mati? Lah, yang kayak begitu nggak ada hubungan takut sama berani. Ngapain? Orang ujungnya mati juga. Ngapain kita takut sama mati? Nggak perlu. Orang mati itu nikmat. Nikmat beneran. Mati itu nikmat, bukan siksa. Nih kita mau terangin bahwa kematian itu nikmat, diimpikan oleh banyak orang yang soleh. Kalau banyak orang berarti ada juga yang agak ngimpi pengen mati. Ya ada, ngaji juga orangnya lagi. Mati itu enak, saudara. Orang yang ingat dia mati, hobinya berkarya, hidupnya optimis, tidak pernah mengenal pesimis. Orang kenal mati. Saya mau jelasin dulu bahwa mati itu enak, sehingga bakal ketemu materi amalun bila dzikril maniyati la athar wa bi dzikriha haqqan kadorbi ma'awila. Dari mana mati itu enak? Begini saudara, saudara harus pahami. Allah bilang, kata Nabi, inna lillahi azza wa jalla mi'ata rahmatin. Kata Nabi, Allah itu mempunyai 100 rahmat. Ada berapa? 100. Wahidatun minha fid dunya. Satu dari 100 Allah kasih di dunia. Sisanya berapa tuh sisanya? 99 Allah simpan di akhirat. Di akhirat. Saya mau gambarin. Ada dalam rumah, ada luar rumah. Yang di luar rumah dikasih bingkisan satu bingkisan sembako satu yang di luar rumah. Tapi kalau udah masuk dikasih 99 bingkisan. Saudara pengen mana? Saya mau tanya, kalau di luar berapa bingkisannya? 1. Kalau masuk 99. Jadi saudara enak di luar, enak di dalam. Enak di luar, enak di dalam. Dalam. Di mana taunya enak di dalam? Dapatnya banyak. Jadi saya tanya lagi, enak di luar, enak di dalam? Di luar. Enak hidup, enak mati? Saya tanya ini. Ini yang jujur nih. Enak hidup, enak mati? Saya mau benerin mindsetnya nih, saya dandanin biar bener. Kalau di luar rumah 1 sembakonya, kalau masuk 99. Saudara pengen di luar, pengen di dalam? Kenapa pengen di dalam? Banyakan. Apanya yang banyak? Sembakonya. Kalau di luar, atu.
Jadi saudara nih di otaknya pengen di luar, pengen di dalam. Hah? Dalam. Pengen hidup, pengen mati. Ini yang jujur nih. Pokoknya jangan takut di ngaji mah. Saudara harus jujur. Kalau nggak pengen, nggak apa-apa, kagak digebuk. Saya harus dadarin. Hah? Pengen hidup, pengen mati. Hah? Ini yang jujur nih. Hah? Kok ngomong matinya ambil napas gede gitu loh. Ini saya tanya, pengen hidup, pengen mati. Ini yang jujur nih, di masjid masalahnya nih. Jangan sampai di masjid bohong juga. Begitu. Kira-kira pengennya hidup apa pengennya mati? Hidup. Tuh karena kita nggak ngerti. Padahal udah saya kasih gambaran. Inna lillahi azza wa jalla mi'ata rahmat. Allah punya 100 rahmat. Satu ditaruh di dunia. Gara-gara satu itu anak ayam nggak bakal matok anaknya. Nggak bakal. Ayam macan nggak bakal menerkam anaknya. Gara-gara satu rahmat. Ibu kita ngedidik kita sampai jual kebun buat nyekolahin kita atau buat ngawinin kita. Itu karena satu rahmat. Dibagi sama Allah buat binatang buas, termasuk buat kita. Satu doang. Tapi di akhirat 99. 99 sama atu banyakan mana? Hah? 99. Jadi enak satu, enak 99. Hah? Yang jujur nih, enak satu, enak 99. Jadi enak hidup, enak mati. Hidup, enak hidup. Enak hidup. Ngalamin puyeng nggak bang? Hah? Ngalamin. Yang kayak begitu enak. Apanya? Orang nikmat mati. Mati itu bukan adab. Mati itu nikmat. Mati itu nikmat. Lah, bagi yang beramal. Lah kenapa kita nggak beramal soleh? Hah? Lah, kalau tahu modalnya itu kenapa kita nggak buat modal? Kan dikasih modal sama Allah. Nabi sama kita sama modalnya. Kira-kira Nabi sehari semalam berapa jam? Nabi 24. Wali-wali sama kita berapa jam seharinya? 24 jam. Sama. Kenapa modal sama? Hasilnya beda. Cara mengelola modal yang beda. Kita itu pengennya sukses, prosesnya nggak mau. Itu salah kita. Maka ingat, mati itu mendidik berproses yang benar. Berproses. Maka mati itu enak. Mati itu enak. Mati itu. Kenapa itu para sahabat sampai usul Abdullah bin Umar, ya Rasulullah, saya siap jadi relawan perang. Ditanya, umur lu berapa tong? Lah masih seuncerit. Ditanya, umur lu berapa? 13 ya Rasulullah. Baru 13, masih bocah, bau kencur, kagak boleh perang. Tapi udah pengen. Kenapa? Mengerti 99 rahmat yang ada di akhirat. Itu begitu. Mengerti. Enggak dikasih sama Nabi karena syariat enggak kasih. Waktu perang Badar, tahun besok, tahun ketiga Hijriyah, datang lagi sama Rasulullah waktu mau meletus perang Uhud. Ya Rasul, saya siap jadi relawan.
Tanya lagi, umur lu berapa tong? 14. Belum. Baru perang Khandaq meletus. Maju lagi, saya ingin ikut perang ya Rasulullah. Umur lu berapa? 15. Oh iya, udah balik, boleh. Begitu. Kenapa itu sahabat-sahabat pada hijrah ke Madinah? Kebun lebar di Mekah, binatang ternak banyak. Sebab mati itu adalah nikmat di otak mereka. Kenapa kita takut mati? Sebab mati adalah bentuk siksaan. Mana ada mati siksaan? Begitu. Mati itu nikmat. Saya mau merubah mindsetnya. Ini kitab amalun bila dzikril maniyati la athar. Orang hidup tanpa sadar dalam hatinya kalau mau mati, pastikan hidupnya tidak sukses. Tidak sukses. Banyak orang kerja nggak ingat mau pensiun, hura-hura, duit banyak, jalan-jalan ke puncak, ke Bogor, ke Anyer, kemana, apa aja dibeli. Begitu. Handphone gonta-ganti saban minggu. Begitu. Tapi tiap Idul Adha istiqomah mulu, belinya areng sama tusukan. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Ini nggak ada zikrul maniyah. Mati itu enak. Kenapa enak mati? 99 sembako. Saya ngomongnya sembako biar gampang. Rahmat menanti buat kita. Di dunia satu doang. Masa satu hebat? Kagak. Enakan di akhirat. Makanya Rasulullah SAW ditawarin, milih hidup di dunia lama, milih mati. Nabi ketika disuruh milih, milihnya apa? Mati. Ngerti. 99. Sampai diceramain nama Nabi. Waktu Jumat sebelum Senin 12 Rabiul Awal mati Nabi. Kata Nabi bilang begini dalam pidato Jumatnya. Inna abdan qad ikhtarahu Allah Ta'ala baina an yabqa fid dunya wa baina an yaltahiqa bir rafiqil a'la fakhtara an yaltahiqa bir rafiqil a'la. Kata Nabi, ada seorang hamba Allah ditawarin nama Allah, mau hidup terus atau mati. Itu hamba milih mati. Orang-orang yang hadir di khutbah geleng-geleng, geblek. Yang hadir satu doang yang nangis. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala nangis. Ampe habis salam masih nangis. Ditanya, ya Abu Bakar mayubkik, Abu Bakar ngapain teh nangis? Tadi kan Nabi ceramah, nggak denger. Loh, ngapa nangis? Begitu, ngapa nangis? Kan Nabi dongeng, ada hamba Allah ditawarin, mau hidup terus apa milih mati? Milih mati. Kan geblek tuh orang. Begitu. Kata Abu Bakar, hamba itu siapa? Yang ditawarin mati. Tuh Jumat depan potong leher gue kalau Nabi masih hidup. Begitu. Nabi yang ditawari sama Allah. Senin mati Nabi. Tuh, cerdasnya Abu Bakar. Tawarin. Milih hidup? Enggak, milih mati. Kenapa? Rahmat Allah ada 100. Satu di dunia. 99 disimpan di akhirat. Untuk mereka yang udah nyampe akhirat, maka orang mati enak, saudara. Jadi saya mau tanya, mati itu enak apa kagak? Ini harus jujur nih. Gimana bang? Boleh jawab bang. Gimana? Ini gara-gara diracunin orang ini. Wasalah ini hidupnya. Gara-gara diracunin orang. Saya mau buang racunnya tuh. Biar bener. Begitu. Biar bener. Gimana bang? Gimana? Kemarin ngomongnya. Gimana bang? Iya. Loh,
Kalau di luar beseknya satu sembakonya, kalau di dalam, jadi kira-kira enak di luar, enak di dalam. Di dalam. Kenapa enak di dalam? 99. Luar tuh mananya hidup, dalam tuh mananya mati. Jadi enak hidup, enak mati. Belum yakin. Saya mau ulang. Nabi itu bohong apa jujur? Jujur. Omongannya salah apa benar? Benar. Yakin benar? Kata Nabi, di luar 1, di dalam 99. Enak di luar, enak di dalam. Dalam. Jadi milih hidup, milih mati. Enggak. Bahwa milih kita mati itu belum tentu mati. Bahwa kita pengen mati itu belum tentu mati. Hah? Iya, kontraknya belum habis. Tapi kalau milih kita mati, selalu hidup kita terarah. Tapi nggak bakalan kita mati walaupun kita pengen mati juga. Sebagaimana kita pengen hidup terus, nggak bakalan hidup terus. Tapi kepengenan mati ini karena mati itu enak. Mati itu enak. Kenapa mati enak? Kenapa mati enak? 99. 1. Ini biar melek nih. Kalau ini nggak nyangkut juga. 2. Saya mau dongengin. Dunia ini saudara, dunia ini negeri letih, capek. Apalagi kita jadi pengurus masjid, bener aja disalahin. Bener nggak Bang? Tuh, yang jadi pengurus tuh nyengir-nyengir, begitu. Bener aja disalahin. Itu dunia capek, capek. Dan akhirat itu negeri nggak perlu ibadah. Di dunia ini kita kudu sholat, kudu puasa, kudu baca Quran, kudu sodakoh, kudu zakat. Dunia capek. Tapi di akhirat enggak. Kita dijamu sama Allah. Saudara, kira-kira pengen capek, pengen seneng? Pengen capek, pengen seneng? Jadi pengen hidup, pengen mati? Gimana Mbak? Jadi pengen, kenapa tuh? Iya, belum tentu mati juga. Betapa Tuhan, kalau kita mati berarti kita dipindahkan dari tempat yang kagak enak ke tempat yang enak. Di dunia ini diomongin mulu, kita bener aja diomongin, difitnah, kita bener aja, bener. Ya Allah, di dunia capek, capek kita di dunia. Udah kita menangin, kalah juga. Udah tuh kita tolongin. Ngapa gua begini? Begini Pak, yang namanya pohon jati biar gede kayak apa, apalagi jati indah, pokoknya kalah sama tukang kayu gitu. Itu pohon jati tuh yang kekernya kayak begitu, apalagi timbang beringin begitu sama tukang kayu, bisa dibuat mebel, buat kursi, bener nggak? Gitu. Hebatan tukang kayu apa hebatan pohon? Udah tukang kayu beringin yang gede aja tumbang sama tukang kayu, bener nggak? Dunia tuh capek. Maka mati itu berarti kita dipindahkan dari tempat capek ke tempat enak. Siapa yang bilang begini? Nabi. Kata Nabi, ini Nabi nih yang ngomong nih. Ad-dunya
sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi orang beriman, surga bagi orang kafir. Dunia penjara, bebasnya nanti kalau udah dikubur. Orang beriman tuh, saudara pengen di penjara, pengen bebas? Saya mau tanya nih, pengen di penjara? Lah iya, bagaimana bingung? Seheran dah. Apanya yang dibingung? Saudara pengen di penjara terus? Pengen di penjara, pengen bebas? Pengen di penjara, pengen bebas? Bebas. Pengen hidup, pengen mati? Ini yang serius nih. Lah Nabi yang bilang, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjara bagi orang mukmin. Kita duitnya banyak, mobil banyak di garasi kita, rumah di mana-mana kita punya, kebun ablak-ablakan. Bagi orang beriman itu masih kayak penjara dibanding nikmat di akhirat yang Allah sudah sediakan begitu banyak. Walahum fiha ma tastahihil anfus wa taladzul a'yun. Bagi orang beriman di akhirat nanti apa aja yang dipengenin ada, nggak perlu repot-repot. Pengen makan durian nggak perlu ke Kimia Farma, nggak perlu, udah di depannya. Pengen makan soto nggak perlu ke Pondok Pinang Center, nggak perlu Jeridu, udah di depannya. Enak nggak begitu? Jadi enak hidup, enak mati. Ini yang benar nih. Ini saya mau dandan ini nih. Enak hidup, enak mati. Enak mati. Siapa dikata mati kagak enak? Enak. Orang Tuhan keluarkan dari penjara supaya kita bahagia. Di dunia capek kita. Capek. Begitu, letih. Kita yang nyari duit, dikenain pajak PPH. Dunia. Ini kita punya duit. Nih saya ceritain saudara tentang dunia, biar saudara melek di dunia. Saudara punya tanah berapa ya? Enggak usah gede-gede dah. Berapa? 500 meter di Pondok Pinang. 500 meter. Enggak punya duit, dijual nggak? Jual. Berapa tuh kira-kira semeternya? 10 juta. 10 juta kali 500 berapa tuh? 5 miliar. 5 miliar. Saudara kenain pajak nggak? Pajak apa? Pajak apa? Pajak penjualan. Pajak penjualan. Kena pajak. Pajak penjualan. Dipotong tuh. Begitu. Bisa 2,5%, bisa 5%. Potong. Duit kita dari 5 miliar dipotong pajak. Berkurang gak tuh? Berkurang. Dari ini nih, tanah nih udah dapat duit, kita beli rumah. Kena pajak nggak? Pajak apa? Pajak apa? Pembelian. Pajak lagi. Kurang lagi. Puyeng nggak tuh? Puyeng. Begitu. Akhirnya lama-lama nggak bisa pakai duit. Rumahnya kita jual juga buat beli mobil. Kena pajak nggak? Pajak lagi. Pajak apa? Pajak apa? Hah? Pajak apa? Pembelian. Kepemilikan tuh mananya pembelian. Gitu. BPKB itu. Itu pajak. Pajak nggak? Kena pajak. Akhirnya capek mobil, tiap tahun pajak, ini pajak, makin ke sono makin payah. Kita jual juga tuh mobil, kena pajak nggak? Pajak apa? Penjualan.
kena pajak penjualan. Duit yang ada tinggal nyisa beli motor, kena pajak enggak? Pajak apa? Pembelian. Pembelian. Pajak. Sisa dari mobil udah beli motor, saudara makan di restoran, kena pajak enggak? Pajak apa? Ini pembelian PPN. Berapa persen? 11. Iya, 11. Pajak. Begitu. Pajak lagi. Saudara pakai motor ke situnya, kena pajak enggak? Pajak apa? Parkir. Habis makan gak kenyangan ke WC, kena pajak enggak? Pajak. Berapa? Iya. Tinggal kentut doang tuh yang saudara kagak dipajekin. Jangan sampai ketahuan tuh. Capek nggak di dunia tuh? Capek. Di dunia tuh capek. Capek. Saudara yang nyari duit, tanah-tanah saudara kayak begitu, capek. Yang kayak begitu. Kalau di akhirat udah nggak ada. Kayak begitu-begitu nggak ada. Coba kalau ibadahnya dipajekin, sholat 2 rakaat pajak ganjarannya, ya habis. Begitu. Jadi dunia tuh tempat capek, puyeng. Akhirat itu tempat enak. Jadi saudara pengen puyeng, pengen enak. Dia bukan, enggak ada balik lagi. Orang judulnya apa? Mati enak, bukan enak, bukan. Kita enggak ada cerita mati enak. Ceritanya mati enak. Jadi mati itu enak apa enak? Dia enak, enggak capek. Saudara di dunia nyari duit, puyeng-puyeng, gojek, panas-panas, hujan, ngumpet di kolong, underpass, ketemu polisi, diusir juga, sampai basah kuyup. Duit baru dapat 50.000, pulang ke rumah, tanya sama bininya, dapat berapa? 50.000. Geblek lu, geblek. Tuh, pegel nggak tuh? Pegel nggak? Dunia itu negeri pegel, akhirat itu negeri senang. Saudara nih pengen pegel, pengen seneng? Hah? Pengen pegel, pengen seneng? Jadi pengen hidup, pengen mati. Ini jiwanya menolak ini. Begitu. Loh, saya mau tanya, kenapa jiwanya menolak? Saya mau tanya. Kenapa jiwanya kurang mau ama mati? Kenapa? Alasannya apa? Takut. Takut belum punya persiapan. Ini waktu persiapan dari kemarin, umur banyak buat apaan? Hah? Belum yakin diterima. Kenapa nggak yakin biar diterima? Ngaji yang benar, serius, ibadah yang benar. Mau ngapain? Begitu. Bila mereka juga yakin, orang dulu begitu, yakin, maka kita kenapa kagak yakin? Nggak apa-apa. Maka kata Baba Alun, gue mundur juga, yakin, nggak apa-apa. Begitu, nggak takut, kagak. Nah kita begitu, mati nggak apa-apa. Emang apa? Orang di dunia capek, dunia akhirat negeri kesenangan. Saudara pengen capek, pengen senang. Yang benar nih, pengen capek, pengen senang. Pengen hidup, pengen mati. Enggak yakin abang kita itu. Pengen mati lah. Begitu, capek dulu, capek. Mati itu enak. Kalau kata kita mati nggak enak, kenapa?
Salahnya di mana? Salah di kita. Kebanyakan angan-angan. Pengen mati enak, tapi hidupnya enggak pengen letih, enggak nemu. Kerjanya nongkrong mulu, nongkrong. Begitu. Tangannya demen begini mulu. Waktu sekarat aja begini. Enggak berhenti-berhenti. Apa duit ya? Kasih duit. Enggak juga. Bingung. Pas dikasih balak keenem baru diem. Karena hidupnya demen megang-megang balak keenem. Ya Allah, mau ngapain? Hidup mau ngapain? Hidup ini harus berarti, berguna. Mau ngapain? Bukan umurnya, umur memasa kerja. Bukan masa kerja banyak, tapi sebentar bermanfaat, dipuji. Dipuji. Abu Bakar 3 tahun, enggak nyampe 2 tahun 3 bulan mati. Jadi presiden, dipuji orang sejagat. Cuman 2 tahun doang mimpin. Kalau benar begitu. Tapi kalau kagak, sampai puluh tahun masih dicela mulu dia. Begitu. Itu bisa jadi begitu tuh. Itu mau nambah lagi. Begitu. Jangan dicatat dong Ubay. Jadi dunia tuh negeri apa? Capek. Akhirat negeri Jadi pengen capek, pengen seneng, pengen hidup, pengen mati, mati. Alhamdulillah, nih udah paham nih. Mulai. Kalau masih belum paham saya tambahin biar melek. Saudara, di dunia ini kita ibadah nggak pernah lihat Allah. Nggak ada ini yang ibadahnya ngelihat Allah. Sholat sampai kita ke Mekah tuh bukan mau lihat Allah, mau ibadah memandang Ka'bah. Lihat Allah enggak. Di dunia yang nyuruh kita ibadah, yang ngasih kita nyawa, yang ngasih kita sehat, yang ngasih kita keturunan, mata ini belum pernah kita lihat. Nanti di akhirat bisa. Wujuhun yauma idin nadhira ila rabbiha nadhira. Di akhirat itu bisa memandang Allah. Di dunia kirimannya doang, parselnya, yang ngasih kita belum ketemu. Yang ngasih. Dan di akhirat mau ketemu Allah. Kekasih yang opennya sama kita luar biasa. Saudara, apa pengen cuman kirimannya doang enggak ketemu sama yang ngasih? Apa pengen ketemu sama yang ngasih? Nah, pengen hidup, pengen mati. Tapi jangan nyengir. Mati. Maka Nabi ketika ditawarin hidup terus, enggak. Udah, mau ngapain? Sama aja. Kerja 2 tahun, 2 periode, 1 periode sama. Bila kita jalanin dengan benar. Karena bukan lamanya hidup, tapi manfaatnya hidup. Bukan lamanya, tapi manfaatnya. Saudara kerja nggak perlu lama-lama, sebentar, asal manfaat. Cakep. Cakep. Kerja lama banget, waktu habis, dari pagi pulang pagi, begitu. Nggak pernah ketemu matahari karena pagi belum terbit, udah pergi, nyampe aja kantor, sebab mobilnya ganjil genap masalahnya. Pulang udah gelap, nggak pernah ketemu matahari. Dunia capek, akhirat enak, ketemu sama Allah. Mati itu enak, karena mati ketemu, kumpul dengan Rasulullah yang saban hari kita baca sholawat.
sahabat namanya Sauban, mukanya pucat. Nabi tanya, abika wajah, kamu sakit? Enggak, tapi kok wajahmu pucat? Saya ingat kalau di dunia enak, kalau lagi puyeng lihat wajah engkau Nabi, stresnya hilang. Kalau di akhirat bagaimana? Orang kayak saya ini, asal ada cinta, kumpul bareng. Mayyuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ketemu tuh dengan Imam Syafi'i yang madhabnya kita ikuti, ketemu dengan Imam Ghazali, ketemu dengan pengarang kitab kita Syekh Zainuddin Al-Malibari, ketemu dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu majma'in, ketemu dengan Rasulullah. Di akhirat enak. Kalau kita pengen ketemu Nabi, mati. Jadi enak hidup, enak mati. Ini yang benar nih. Ya, mati enak. Mati itu enak. Mati. Enak. Mau ngapain? Hidup capek. Enak mati. Begitu, mati. Tapi saya enggak. Lalu ngapa kita enggak mau mati? Belum ada ibadah, ngapa enggak mau ibadah? Ini namanya pengen nyantai ntar di akhirat. Rasulullah sampai kakinya bengkak sholat, itu yang udah pasti surga. Lah kita yang belum pasti, hidupnya nyantai-nyantai, main-main mulu, enggak mengerti tentang hakikat hidup dan mati. Kita kudu ngerti. Kenapa mati itu enak? Mati itu istirahat dari dosa. Daripada kita hidup panjang, nambah dosa mulu, saban hari. Mata lihat Quran aja kagak, saban hari. WA mulu WA. Quran gak pernah. Saudara mau dosanya banyak apa dikit? Saya mau tanya. Mau nambah dosa, mau berhenti dari dosa? Berhenti. Mau dosanya banyak apa dikit? Jadi mau hidup mau mati? Nggak mati. Mati itu enak. Kenapa? Istirahat dari dosa. Kata Nabi, syarrun nas man tola umruh wa sa'amalu. Orang yang paling buruk di mata Allah, dikasih umur tapi nggak diisi dengan yang baik-baik, maka mati bagus buat dia. Daripada tetangga pegel punya tetangga model kita. Bener nggak? Mendingan mati. Mati. Dan mati itu saudara, kita dapat gaji, pensiun, enak dapat pensiun. Duit kita dipegang mulu sama pemerintah, kerja bertahun-tahun, udah berhenti dikasihin, enak nggak? Enak. Kalau kita pengen panen, mati, karena akhirat negeri panen, dunia negeri berkarya. Yang enak itu nanem apa panen? Hah? Nanem apa panen? Hah? Saudara pengennya nanem terus apa pengen panen? Lah iya, jadi pengen hidup pengen mati. Kenapa pengen mati? Pengen panen. Begitu. Dari hasil kita ngaji, pengen kita lihat. Begitu. Maka mati itu enak. Mati itu enak. Nggak ada mati nggak enak. Mati itu gurih. Wah, ini kebanyakan racun ini. Kudu dibersihin bener-bener ini. Orang mati itu panen.
dari sedekah saban hari, dari baca sholawat saban 5 waktu, belum sholawat kondak, belum baca Quran sa'ain. Pengen kita lihat panen lah, enggak ada bisa caranya. Pengen dapat itu, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya dibayar gaji Anda di akhirat, bukan di dunia. Orang beriman itu kalau saudara ngaji rezekinya gampang, bonus, bukan gaji. Saudara baca sholawat, dagangnya untung, bonus, gajinya di akhirat. Banyakkan gaji dibanding bonus. Jangan girang, belum. Kata teman saya, enak ya dengan baca sholawat, ini bisnis goal. Enggak enak, entar lebih enak lagi di akhirat. Ini baru secuil dari Allah. Kalau mati lebih enak, nanti kita lihat. Kalau begitu ibadah saya kudu lebih banyak biar kita lihat banyak. Nah begitu namanya amalun bila dzikril maniyati la athar wa bi dzikriya haqqan kadurbi ma'awilah. Beribadah tanpa ada kesadaran kalau kita bakalan mati, kurang berarti, kurang berguna. Hidupnya bakal nyantai-nyantai, hidupnya bakal main-main, hidupnya demennya kongres mulu, kongres, kongko-kongko ora beres. Hidupnya mau ngapain? Hidup harus berguna, hidup harus berarti. Caranya harus tertanam di hati, ingat mati. Siapa yang pengen hidup berarti, tanamkan di jiwa kesadaran bakal mati, karena itu membuat hidup kita bermakna dan berarti. Kalau tidak itu, hidup kita hampa. Kenapa orang tuh pada korupsi, pada begini, pada begitu, nggak ingat mati? Kenapa orang selagu-lagunya nggak ingat mati? Kalau kita ingat mati, hidup kita terarah, umur kita terukur, amal kita makin makmur. Kita nggak bakal ada dengki sama orang. Ngapain? Merugikan di akhirat. Kita nggak bakalan sombong hidup. Ngapain? Nggak ada manfaatnya di akhirat. Maka hidup kita akan tenang. Nggak punya duit, yang punya duit banyak juga nggak dibawa juga. Kecuali dibawa, baru kita sedih dan nggak punya duit. Ya biasa aja. Yang duitnya banyak sama juga makan nasi, kita yang duitnya dikit juga makan nasi juga sama. Ngapain harus ngiri-ngiri sama dia? Lagi juga sampai orang Betawi ngapa pengen jadi orang irian? Bener nggak? Begitu. Oh, gitu. Bener nggak? Udah dah, hidup tenang. Maka ingat mati itu ibadah paling tinggi. Orang yang ingat mati berarti awal dia kerja udah ingat bakalan pensiun. Bakalan pensiun. Mohon maaf saya berbeda dengan orang-orang, saya demen kerjaan dengan sistemnya kontrak. Saya demen. Mohon maaf berbeda dengan orang. Kenapa? Orang kerja dengan sistem kontrak lebih semangat. Lebih semangat. Kenapa? Supaya terpilih lagi. Maka kerjanya maksimal. Gua pensiun masih lama, udah hura-hura aja. Ujungnya belum pensiun udah masuk KPK. Apa yang masih lama? Dia nggak mengerti berbatas. Tapi dengan mengerti berbatas, daya tawar tinggi. Orang outsourcing, kita bagus, belum juga 2 tahun, gua mau pindah, tawarin lagi yang gajinya gede, nggak apa-apa. Kita punya daya tawar. Kalau yang mengerti begitu, pindah lagi, ngapain kerja pindah-pindah? Emang kalau outsourcing kayak begini, kalau netep di situ kita nggak ada artinya, dianggapnya kita butuh. Yang kayak begitu tuh bakal diteken sama perusahaan. Kalau sering-sering pindah, enggak, perusahaan ngeri, dia butuh kita. Begitu yang mengerti. Sebab anak-anak majelis dikit lagi ketemu lagi tahun depan perusahaannya beda lagi, perusahaannya beda lagi. Lo ngapa pindah-pindah? Begini caranya guru.
kalau outsourcing. Kalau enggak, kita dianggapnya kita betah di situ, gaji kita berkecil. Ini punya daya tawar, gue mau pindah, ya gue tambahin gajinya, begitu. Itu kayak begitu hidup enak. Antara jadi pegawai sama jadi pembisnis, gedean pembisnis. Lihat pegawai, gajinya udah keukur, golongan 2A berapa, 3A berapa, 3B berapa, 3D berapa, 2D berapa, 3A, udah ada gajinya sebelum masuk. Pas pensiun cukup buat bayar listrik doang sama bayar air sama bayar telkom. Tuh lihat yang kerja-kerja bisnis tuh, duitnya banyak, emang juga kudu bisnis. Begitu. Artis saja paham. Raffi Ahmad punya bisnis. Kenapa punya bisnis? Paham. Jadi artis tidak selamanya. Masa kita kagak paham jadi karyawan abadi? Mau selamanya belajar bisnis. Begitu. Biar cerdas. Itu mau udah ngandel aja, ntar aja nunggu pensiun. Ya, belajar udah pensiun dikibulin. Sekarang belajarnya mumpung masih kerja. Dagang apa kek? Gua dagang mau habis nggak habis, mau laku nggak laku habis, dagang es. Bener nggak? Bener nggak? Laku nggak laku? Nah iya, udah begitu. Bener nggak Pak? Iya, begitu. Bisnis. Raffi Ahmad udah kaya begitu artis. Bisnis kenapa? Dia sadar nggak abadi jadi artis. Kita bukan itunya. Kita kudu sadar nggak abadi di dunia. Kita kudu ibadah. Begitu. Kudu ibadah. Maka kita juga kudu ibadah. Ibadah tuh berbisnis dengan Tuhan. Jangan nyantai-nyantai. Kalau di dunia nyantai-nyantai, dikubur nangis. Kenapa? Nyesel. Karena dulu nyantai-nyantai, sekarang waktunya berjibaku. Pala jadi kaki, kaki jadi pala. Yes, ini dunia. Kudu begitu. Si Anu nganggur-nganggur, senang-senang. Jangan ngiri. Belum tentu enak. Dia lagi puyeng. Makanya ke puncak dia. Puyeng. Rumahnya gede, dekat Pinang Mas. Enggak. Orang itu udah ngobrol sama dia, sumpek gue, gede sumpek gitu. Enakan lu tinggal di Jati Indah, rumahnya 30 meter, nggak pernah ke puncak, lega, bukan nggak punya duit. Enggak, legain hati, hidup mau ngapain? Mikirin, jangan yang kagak mikirin kita. Itu mau orang habis ngata-ngatain kita pikirin ini jam malam, meremlek. Ngapa dia begitu sama gua ya? Ngapa dia begitu sama gua? Kan padahal kemarin itu ya anaknya dia gua tolongin tuh. Gua dukung apa dia tekan gua sampai gua mundur nih ya. Begitu. Enggak pakai begitu. Kerjain yang kita bisa. Hidup harus berkarya. Harus berkarya supaya kita bahagia dan mati mengenakan. Karena itu ada nggak orang mati pengen hidup lagi? Enggak ada. Saking enaknya. Iya, saking enaknya. Gitu. Enggak mau balik lagi enggak ya Rob. Daripada nambah dosa lagi, mendingan mati. Mati enak ternyata. Enggak mau balik lagi enggak ya Rob, gua udah lihat gajinya, enggak mau, udah cukup. Begitu kami bisa memandang kau. Saya udah dapat taman surga, taman di dunia. Mau capek di R Petra paling mainnya kalau Sabtu Minggu, capek ngajak anak udah ada orang jajan, ya Allah kudu ngutang lagi, puyeng. Bener nggak tuh? Begitu enak. Mati itu bahagia. Mati itu membahagiakan kita kalau kita mengerti. Tapi kalau sampai nggak mengerti juga, saya udah sejam ngomong nih.
Kebangetan kalau kagak ngerti juga. Saya terangin mati ini enak, masih dibilang pahit juga. Bingung lagi nerangin pakai apa lagi saya ini. Cara neranginnya bahwa mati itu mengenakan dalam hidup kita. Kalau saudara bilang, gua belum punya bekal, mulai hari ini berbekal. Gua dosanya banyak, mulai hari ini tobat. Begitu. Karena ujungnya saudara takut juga bakalan mati. Mendingan pengen mati. Kalau mati biasa, orang kita pengenin. Begitu. Daripada saudara takut mati, mati kaget, orang takutin. Bener nggak? Ya udah segini aja dah. Udah.